Topik terkait persiapan dan strategi SPMB 2025 di wilayah pesisir bersama narasumber yaitu Dr. OO Kosidin SPD MM selaku PLT Kepala Sekolah SMKN 1 Pangandaran, dan kini kita sudah terhubung bersama beliau. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore Kang Malik. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak OO? Alhamdulillah Pak, di Pangandaran itu agak mendung Pak sore hari ini. Kami sedang bersama tim SPMB juga mentuntaskan beberapa PR pekerjaan yang tertunda hari kemarin Pak. Baik, Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak Pak OO atas berkenan hadir bersama kami di Dialog Jawa Barat hari ini. Dan langsung saja, bagaimana persiapan SMK Pangandaran dalam menghadapi proses penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026? Silakan. Siap, terima kasih Kang ya. SMK Negeri 1 Pangandaran ya, seperti hanya sekolah lain Jawa Barat, melakukan berbagai macam persiapan kaitan dengan sistem penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2025-2026. Persiapan tersebut yang mengacu kepada regulasi yang diberikan oleh pemerintah Jawa Barat ya, diantaranya berkaitan dengan masalah jadwal, kemudian masalah jalur daripada penerimaan SPMB itu sendiri, kemudian juga dokumen-dokumen kan yang mesti dipersiapkan untuk semua calon peserta didik di SMK 1 Pangandaran. Sehingga dengan konsep itu ya, tentu sekolah juga sudah mengambil langkah-langkah lebih awal bagaimana melakukan persiapan-persiapan dari mulai pembentukan kelompok kerja, kemudian juga penentuan atau penetapan daya tampung Pak, dengan perhatikan tenaga sumber daya gurunya, kemudian sarana yang adanya, kemudian juga faktor-faktor lain yang mendukung langsung terhadap proses pembelajaran. Kemudian juga aplikasi Pak. Kami menyiapkan perangkat aplikasi pendaftaran, baik itu komputer maupun jaringan internet. Sehingga siapapun yang mendaftar diharapkan tidak terlalu terkendala dengan itu semuanya, dan kami bisa dengan cepat melayani dari peserta didik yang ingin mendaftarkan di SMK 1 Pangandaran, termasuk verifikasi berkas Kang, yang sampai hari ini walaupun saat libur ya, kami panitia tetap melakukan kegiatan-kegiatan memverifikasi data yang tertunda hari sebelumnya. Begitu Kang ya. Baik, ya. Berdasarkan evaluasi ataupun pengalaman dari pendekatan ataupun juga pelaksanaan SPMB di tahun sebelumnya, apakah ada perbedaan strategi ataupun pendekatan yang diterapkan pada SPMB tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya, Pak OO? Ya, terima kasih Kang. Tentu saja Pak, bahwa secara signifikan terdapat beberapa perbedaan antara SPMB yang dilaksanakan pada tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Ya, tentunya juga akan memberikan satu strategi khusus bagaimana kami para kepala sekolah untuk melakukan sebuah persiapan yang matang sampai kami betul-betul bisa melaksanakan proses ini dengan sebaik-baiknya ya. Nah, kata SPMB itu Pak, tentu aja ini kan tidak sama dengan tahun kemarin PPDB. Ini masalahnya bukan di masalah nama, namun memang betul-betul memiliki satu kesan moral. Ya, satu kesan psikologis di mana SPMB sekarang ini lebih menata sistem yang lebih baik lagi sehingga betul-betul dilaksanakan secara transparan dan betul-betul dilakukan sebagai satu kesatuan terintegrasi ya, antara satu pendukung dengan yang lainnya. Kemudian juga yang sekarang itu tidak ada yang namanya sistem zonasi, karena itu akan membuahkan banyak praktek-praktek kebohongan di mana akan banyak sekali bagaimana memanipulasi data KTP, KK, dan sebagainya. Nah, sekarang pemerintah melihat kondisi itu merubah istilah zonasi menjadi domisili ya. Kemudian ada perayonan, sehingga dengan demikian diharapkan sistem ini bisa mampu ya untuk melakukan perekrutan secara terorganisir, kemudian juga sesuai dengan di mana mereka berdomisili. Nah, sehingga prioritas-prioritas yang menjadi andalan di wilayah tempat itu tidak beralih ke tempat lain. Artinya mereka pondok setempat yang memiliki jarak yang sesuai itu bisa belajar di lingkungan sekolah terdekat. Sehingga secara biaya, mungkin kemudian juga faktor-faktor ekonomi lainnya itu bisa terantisipasi ketika mereka betul-betul belajar di sekitar tempat mereka berada. Nah, kemudian juga
di sini ada penyesuaian jalur kuota jalur penerimaan. Ada penyesuaian antara jalur afirmasi, jalur kemudian domisili, kemudian jalur mutasi, kemudian prestasi dan yang lainnya, sehingga ini bisa membawa satu kondisi di mana masyarakat semakin dipermudah untuk mendapatkan akses masuk ke sekolah yang bersangkutan. Kemudian juga di sini ada detail tentang bobot penilaian dari berbagai macam jalur itu dengan jelas dan runtut sehingga bisa diakses oleh semuanya dan bisa menjadi evaluasi bersama sehingga tidak ada istilahnya itu mereka tidak tahu, mereka tidak paham, dari tahap ke tahap itu mereka bisa memantau dengan jelas daripada konsep yang dilaksanakan SPMB tahun ini. Insya Allah akan lebih baik, lebih transparan, lebih memberikan rasa keadilan untuk semua warga masyarakat Jawa Barat khususnya, lebih spesial lagi untuk wilayah Pangandaran dan sekitar pesisir pantai yang ada di sini. Amin. Ya, menjadi harapan kita semua tentunya pelaksanaan penerimaan baru, siswa baru dari tahun ke tahun, khususnya di Pangandaran juga bisa semakin lancar dan juga mengembangkan inovasi-inovasi. Berkaitan dengan inovasi yang dilakukan pada tahun ini, Pak O tadi juga sempat disinggung terkait aplikasi pendaftaran baik yang menggunakan handphone ataupun komputer berdasarkan di eksekusi di lapangan. Ini seperti apa pelaksanaannya? Adakah kendala-kendala yang dirasakan baik itu oleh para petugas maupun oleh para orang tua, Pak O? Ya, terima kasih Kang. Betul, inovasi yang dilakukan tentu mengikuti alur yang terjadi saat ini dan kebijakan yang ada ya. Di sini memang dari sistem yang dilaksanakan kan ada dua ya, sistem daring dan sistem luring. Tentu saja idealnya bahwa siswa itu kan mendaftar dari rumah. Ya, bersama dipatuhi sama gurunya di SMP atau Sanawiyah. Kemudian kami pihak sekolah sasaran itu tinggal memverifikasi data yang di-upload oleh calon peserta didik tersebut. Itu idenya seperti itu. Namun pada kenyataannya banyak kendala-kendala Kang di lapangan ya, selain kendala pemahaman kaitan dengan sistem yang baru ini, juga mereka terkendala dengan jaringan ya. Nah, jadi kesenjangan digital itu juga sangat berdampak. Mereka tidak semuanya memiliki handphone yang mumpuni atau tidak memiliki perangkat ponsel yang memang terstandar ya untuk itu semua. Sehingga ini menjadi kendala, mereka tidak bisa masuk langsung mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Nah, ini beralih kepada konsep sistem yang kedua, yaitu luring. Karena kendala itu terjadi, maka banyak warga masyarakat, orang tua, dan siswa itu berbondong-bondong datang ke sekolah untuk mendaftarkan langsung dan dipandu langsung oleh guru di sana bagaimana cara pendaftaran online itu sehingga mereka terbantulah dengan baik gitu ya. Nah, kemudian juga jaringan tentunya ya, karena daerah pantai apalagi di musim hujan Kang, tentu seringkali itu ya ada mati lampu, kemudian jaringannya kurang begitu kuat ya, itu juga memberikan dampak tersendiri sehingga pendaftar hari ini terkadang tertunda untuk diverifikasinya dilaksanakan pada hari berikutnya. Nah itu ya, sehingga dari mulai Selasa, Rabu, Kamis itu dan Jumat 4 hari itu ya berujung pada hari Sabtu Minggu nih, 2 hari besok ini dilaksanakan pada hari berikutnya. Nah itu ya, sehingga dari mulai Selasa, Rabu, Kamis itu dan Jumat 4 hari itu ya berujung pada hari Sabtu Minggu nih, 2 hari besok ini kami harus memverifikasi data itu karena harus segera dituntaskan ya. Nah juga tentu server yang ada ya, baik server di pusat maupun server di sekitar sekolah itu sendiri ya, tentunya akan memberikan dampak juga bagaimana pemberian fasilitas itu akan mempercepat atau memperlambat satu proses pendaftaran. Itu Kang kurang lebihnya. Jadi kami tetap bagaimana menyiagakan tim-tim yang ada di sekolah sebagai tim pemelihara jaringan, kemudian kita bersurat kepada PLN juga supaya selama ini tolong untuk tidak ada pemadaman listrik ya, karena akan memberikan dampak terhadap proses pelayanan di SPMB tahun ini. Begitu Kang. Baik, tentunya rasanya bukan sesuatu hal yang mudah bagi para petugas untuk selalu bertanggung jawab memverifikasi data baik itu weekend ataupun weekday, Pak O ya. Dan ini terkait jalur pendaftaran yang saat ini diberlakukan khususnya di Pangandaran itu sendiri, masyarakat ataupun siswa ini bisa mendaftar lewat jalur apa saja, Pak O? Iya, terima kasih Kang. Jadi
sebagaimana disampaikan di informasi saat kami sosialisasi ke sekolah-sekolah SMP maupun sanawiyah dan sederajat ya, bahwa kita SPMB-nya kan dibagi 2 tahap ya, atau dibagi dua waktu ya. Tahap 1 ini mulai tanggal 10 sampai tanggal 16 bulan Juni, dan sekarang kan sedang kita berjalan juga. Di SMK ini ada kurang lebih ada 5 jalur, Kang ya. Yang pertama tentu jalur domisili atau tepat di tempat, kemudian juga afirmasi, kemudian jalur perpindahan orang tua atau mutasi, dan satu lagi itu adalah jalur persiapan kelas industri ya. Nah, ini semua menjadi rebutan daripada pihak orang tua yang mendaftar. Tentu saja mereka menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Apabila memang kondisinya didukung oleh persyaratan-persyaratan administratif seperti untuk afirmasi gitu kan ya, mereka itu harus punya KIP, kemudian ada surat ketem dan lain sebagainya, itu mungkin mereka mengambil jalur afirmasi ya. Kemudian mereka yang dibuktikan atau ditunjukkan dengan satu KK dan KTP yang sangat jelas dan memang tempat tinggalnya ada di sekitar wilayah sekolah, lebih mengambil jalur domisili gitu kan. Dan kepada orang tua yang saat ini sedang pindah tugas, alih tugas dari satu kota-kota lain dengan dokumen yang dilengkapi dan persyaratan yang mumpuni, yang cukup ya, mereka lebih banyak mengambil jalur mutasi atau pembinaan orang tua ya, dan persiapan kelas industri. Nah, ini menjadi satu rebutan untuk calon pendaftar ya, untuk sama-sama bagaimana masuk di antara 4 jalur ini yang dilaksanakan di season pertama ya, pendaftaran itu sendiri. Itu Kang ya. Jadi alhamdulillah di SMK 1 Pangandaran itu udah membludak gitu ya, udah di overload dah dari perencanaan atau kuota di tahap 1 dengan pendaftar yang hadir yang ada saat ini gitu ya. Pelaksanaan SPMB ini akan dilaksanakan sampai kapan Pak? Dan ini bagi masyarakat yang mungkin belum dan ingin mendaftarkan, ini bisa seperti apa teknisnya? Ya betul ya. Untuk tahap pertama ini berakhir tanggal 16 Juni, hari Senin besok ya. Jadi masyarakat yang belum sempat untuk masuk mendaftar di sekolah atau masih bermasalah dengan dokumen-dokumennya itu bisa datang kembali ke sekolah. Itu di hari Minggu juga kami melayani kan. Jadi tidak karena hari libur kami tetap melayani mereka terakhir hari Senin ya. Jadi silakan untuk datang ke sekolah menuntaskan kembali hal-hal yang berkaitan dengan dengan daftar-daftar ya, dengan dokumen-dokumen yang belum tuntas atau belum terverifikasi sebelumnya. Nah, kemudian apabila dalam pengumuman tahap pertama itu ternyata belum masuk di tahap pertama, jangan khawatir ya, karena masih ada tahap kedua. Nah, ini khusus untuk jalur prestasi. Nah, jadi untuk jalur yang sebelumnya, ya seperti jalur afirmasi, jalur domisili, kemudian perpindahan orang tua, ya kan, itu sudah tidak lagi digunakan. Jadi untuk tahap 2 ini yang berkisar tanggal 24 sampai 1 Juli, itu khusus untuk jalur prestasi maupun prestasi non-akademik. Nah, di sini betul-betul siswa akan memperlihatkan kompetensi yang berkaitan dengan masalah pengetahuan, dan keterampilan, juga sikap yang dipadukan dalam sebuah nilai rapot dan nilai kompetensi lainnya, termasuk juga keaktifan di organisasi ya, kepemimpinannya itu akan menjadi pertimbangan penerimaan di tahap kedua ini, Kang. Selama proses yang telah dilaksanakan, tantangan yang dirasakan oleh Pak OO bersama petugas, baik itu juga para orang tuanya, seperti apa, Pak OO? Ya. Bapak ring, Dikarenakan kita kan sistemnya daring, Kang ya, sistemnya daring. Semua berkas itu ya, kendala pertama itu karena sinyal lambat proses untuk itu, selalu was-was. Orang tua ingin segera cepat gitu kan ya, ingin bagaimana anak itu mendapat penyelesaian bahwa dia diterima di pendaftaran online tersebut. Nah, karena mereka was-was di rumahnya,
maka orang tua termasuk siswanya itu berbondong-bondong kan datang ke sekolah, sehingga betul-betul bertumpah. Dan sini kami mengatur. Terkadang anak yang datang jam 9 bisa kami layani jam 2 siang gitu ya. Karena bagaimana mereka berdesakan seperti itu. Nah, tentu ini menjadi PR kami juga ya ke depan, walaupun kita sudah berkali-kali sudah mengundang, dikumpulkan, bahkan kita datang ke lapangan ya, juga kita sudah memberikan pendampingan bagaimana kita melakukan pendaftaran online tersebut, tapi tetap saja mereka masih datang juga ke sekolah gitu kan ya. Nah, sehingga ini akan menjadi tantangan tersendiri. Kami kemudian menambah lagi menambah lagi pasukan lah ya. Panitia 20 menit. Kami tambah lagi, lama. Kemudian perangkatnya juga kami tambah lagi gitu ya. Sehingga tidak terlalu banyak menunggu orang tua. Nah, jadi kalau sebelumnya bisa kita siapkan nih verifikator tuh ada 8, kita tambah lagi menjadi 12 gitu ya. Kemudian juga petugas yang lainnya, dari mulai pintu gerbang sampai masuk di ruangan kami tambah lagi gitu kan, karena memang ini betul-betul di luar dugaan, walaupun sebelumnya juga seperti itu, namun ya orang tua selalu ingin mungkin melihat langsung ke sekolah kan ya, juga melihat bagaimana sekolah itu sendiri, berjalan-jalan di depan sekolah biar lebih memantapkan bahwa saya itu akan betul-betul menjadi siswa di SMK 1 Pangandaran atau sekolah yang lainnya gitu ya. Sehingga rasa penasaran itu membuat mereka datang ke sekolah gitu ya. Jadi selain memang untuk mendaftar juga ingin melihat lingkungan yang di sekolah, bagaimana fasilitas kelasnya, ruang prakteknya, kemudian juga aktivitas tempat yang lainnya yang bisa membangun potensi kegiatan yang bersangkutan nanti ketika diterima di sekolah tersebut. Baik, terkait harapan seperti apa terkait sistem penerimaan siswa baru kali ini? Singkat saja, silakan. Sudah siap ya. Terus saya kepada para orang tua ya Pak Kang ya, siapapun juga, yakinlah orang tua itu ingin memberikan pendidikan yang terbaik, ingin mempersembahkan kepada putra putrinya itu sesuatu yang terbaik untuk masa depannya. Namun demikian, tidak selamanya itu sejalan dengan harapan ketika ada anak yang ketika diterima di sekolah tersebut. Baik, terkait harapan seperti apa terkait sistem penerimaan siswa baru kali ini? Singkat saja, silakan. Sudah siap ya. Terus saya kepada para orang tua ya Pak Kang ya, siapapun juga, yakinlah orang tua itu ingin memberikan pendidikan yang terbaik, ingin mempersembahkan kepada putra putrinya itu sesuatu yang terbaik untuk masa depannya. Namun demikian, tidak selamanya itu sejalan dengan harapan ketika ada anak yang harus tidak diterima di sekolah tersebut, misalkan itu tidak putus asa, tapi membuka ruang kembali untuk mengembangkan potensi di tempat yang lain yang mungkin lebih. Mantap, baik, Bapak Aing. Ikuti prosedur, ya itu saja Pak. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya berkenan hadir bersama kami di Dialog Jawa Barat hari ini. Kita doakan mudah-mudahan harapan kita semuanya bisa terlaksana dengan baik tentunya. Dan tadi berdasarkan Pak O juga bilang bahwa tidak ada kendala ataupun adanya kendala ataupun keterbatasan tidak menurunkan niat dan juga semangat mental bagi generasi penerus bangsa. Terima kasih, Assalamualaikum, selamat sore Pak O.